Di sini saya Meliawati Kustinasari akan mempresentasikan metode dari video tersebut. Pada praktikum kali ini, yang pertama yaitu melakukan senyawa flavonoid, yaitu disiapkan tabung reaksi. Pertama kita masukkan sampel pada tabung reaksinya. Selanjutnya sampel tersebut ditambahkan serbuk ke dalam tabung, yaitu serbuk Mg dan HCl pekat. HCl ini berfungsi untuk memecahkan ikatan glikosida flavonoid. Setelah kita menambahkan tadi yang HCl pekat, kita ditambah amil alkohol. Nah, amil alkohol ini akan menjadi pelarut yang nonpolar. Nah, adapun perubahan pada sampel tersebut jika sudah ditambahkan amil alkohol ini berubah menjadi warna kuning atau kemerahan, maka sampel tersebut mengandung senyawa flavonoid. Kita bandingkan sampel tersebut dengan alkohol pekat. Hasilnya maka menunjukkan senyawa flavonoid. Selanjutnya yaitu kita lakukan screening fitokimia senyawa tanin. Disiapkan 3 tabung reaksi, kemudian dari ketiga tabung reaksi itu dimasukkan sampel senyawa tanin dengan berbeda-beda pada tabung reaksi pertama kita masukkan FeCl3 5%. Nah, FeCl3 ini untuk mengidentifikasi senyawa fenol. Nah, hasilnya itu menunjukkan perubahan warna hijau kehitaman atau hitam. Maka sampel tersebut menunjukkan hijau kehitaman, maka sampel mengandung senyawa fenol. Kemudian kita lanjut ke tabung reaksi yang kedua. Pada tabung reaksi yang kedua ini kita ditambahkan gelatin. Nah, gelatin ini itu menunjukkan hasil positif tanin. Jika sampel menunjukkan endapan putih, maka sampel tersebut mengandung senyawa tanin. Tetapi pada hasil senyawa tersebut tidak menunjukkan endapan putih. Kemudian yang ketiga yaitu ada sampel yang ditambahkan formalin sebanyak 2 tetes dan HCl pekat sebanyak 1 tetes. Kemudian setelah itu sampel dipanaskan. Setelah sampel dipanaskan, diamati. Jika sampel menunjukkan endapan merah, maka senyawa tersebut yaitu senyawa fenol. Tetapi sampel tersebut tidak menunjukkan
adanya endapan merah. Selanjutnya itu analisis keberadaan quinon, yaitu seperti biasa kita masukkan sampel kepada tabung reaksi, kemudian kita tambahkan NaOH 1N, maka hasil akan menunjukkan bahwa mengandung quinon yang memberikan warna merah. Jika sampel tersebut menunjukkan warna merah, maka sampel tersebut menunjukkan hasil quinon. Kita bandingkan dengan sampel yang tidak ditambahkan reaksi apapun. Hasilnya menunjukkan adanya perubahan dan menunjukkan senyawa quinon. Kemudian ada analisis senyawa saponin. Nah, di sini kita tidak menambahkan variasi apapun, namun sampel tersebut kita tambahkan dengan hasil analisis yang kita campurkan. Kemudian kita kocokkan, maka hasil akan memberikan busa-busa. Hasil menunjukkan busa stabil. Pada hasil yang telah dikocokkan, kemudian kita diamkan terlebih dahulu. Jika busa tersebut masih dalam sampel, maka mengandung senyawa saponin. Nah, agar sampel tersebut stabil, maka kita ditambahkan HCl pekat. Pada sampel tersebut tidak memiliki perubahan dan busanya tidak hilang. Maka busa tersebut yaitu busa stabil yang mengandung senyawa saponin. Selanjutnya yaitu dilakukan senyawa alkaloid, yaitu pertama kita masukkan sampel ke dalam mortir, lalu ditambahkan HCl2N, yaitu berfungsi untuk membuat sampel yang kita gunakan itu menjadi bentuk garamnya. Kemudian kita gerus. Seperti yang kita tahu bahwa alkaloid ini berada di dalam bentuk basa. Nah, ketika kita sudah digerus dengan asam, maka dia akan berubah dalam bentuk basanya, sehingga akan larut dalam larutan polar. Sampel yang kita sudah gerus, kita saring, dan hasil saringannya itu kita tambahkan amoniak. Nah, amoniak ini untuk memisahkan basa alkaloid dari bentuk garamnya, sehingga menjadi sifat nonpolar. Kemudian kita lakukan ekstraksi cair-cair menggunakan kloroform. Nah, di sini sampel yang tadi kita dimasukkan ke dalam dulu kloroform. Kemudian sampel tersebut dimasukkan ke dalam corong pisah. Setelah dimasukkan ke dalam corong pisah,
ditambahkan 20 ml kloroform. Kita kocokkan untuk memisahkan proses ekstrasinya. Alkaloid yang berada pada basa alkaloid akan berpindah pada lapisan kloroform. Sehingga lapisan kloroform akan kita ambil dan kita pisahkan lapisan kloroform dengan lapisan polarnya. Kemudian kita dapat diketahui sampel yang telah dipisahkannya. Kemudian lapisan kloroform yang kita peroleh akan dilakukan pengujian Degendorf dengan cara lapisan kloroform yang kita peroleh akan kita teteskan pada kertas saring. Selanjutnya kita tambahkan dengan Degendorf. Hasil positif tersebut sampel akan menunjukkan alkaloid bila berwarna bercak-bercak merah. Kemudian bagian kloroform akan kita lakukan ekstraksi cair-cair kembali dengan ditambahkannya yaitu HCl2N. Lalu lapisan HCl2N ini akan kita ambil. Setelah dicampurkan ditambah HCl2N, alkaloid dalam bentuk basa alkaloid akan kembali berubah menjadi garam alkaloid. Nah, sehingga kita mudah dalam fase airnya. Kemudian pada lapisan HCl ini akan berada di atas kloroform.
Kemudian lapisan HCl kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu akan kita bagi menjadi 2 tabung dengan beda reaksi. Yang pertama, tabung pertama itu dengan ditambahkan reaksi Degenhroff, dan yang kedua itu ditambahkan dengan reaksi Mayer. Kemudian pada tabung reaksi yang pertama kita tambahkan Degenhroff. Nah, hasil positifnya itu menunjukkan uji endapannya adanya endapan berwarna merah. Tapi pada proses ini tidak menunjukkan adanya endapan merah. Kemudian yang kedua yaitu pada reaksi Mayer ditambahkan hasil positifnya itu menunjukkan suatu sampel senyawa alkaloid yaitu adanya endapan berwarna putih. Tetapi pada sampel tersebut tidak menunjukkan hasil. Maka dapat disimpulkan sampel yang kita uji tidak menunjukkan senyawa alkaloid. Hal ini dikarenakan karena beberapa faktor. Dan kemudian kita melakukan analisis fitokimia. Selanjutnya yaitu di sini kita akan lakukan analisis fitokimia steroid dan terpenoid. Pada proses ini kita lakukan proses ekstraksi. Kita gunakan pelarut berupa ether. Senyawa terpenoid dan steroid ini merupakan senyawa nonpolar, maka mudah terlarut, di mana ether adalah golongan pelarut yang nonpolar. Nah, selain ether pun kita dapat gunakan N-heksana atau kloropom. Kemudian kita gerus. Karena ether dapat menguap, maka kita lakukan di lemari asam. Kemudian filtrat tersebut kita pisahkan ke dalam kertas saring. Setelah filtrat tersebut terpisahkan, kita masukkan ke dalam porselin. Setelah kita masukkan ke dalam porselin, kita diamkan beberapa menit terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan 2 tetes asam asetat anhidrat dan 1 tetes asam sulfat pekat. Sebenarnya perlakuan ini sangat salah karena seharusnya dilakukan pada lemari asam. Jika sampel positif steroid, maka menunjukkan warna hijau, dan jika sampel tersebut menghasilkan positif terpenoid, maka menunjukkan hasil yang berwarna merah.